Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika dilahirkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dilahirkan di Naif, Jailani, Irak pada tanggal 1 bulan Ramadan tahun 470 Hijriah, bertepatan dengan 1077 Masehi. Beliau wafat pada tanggal 11 Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah, bertepatan dengan 1166 Masehi, pada usia 91 tahun. Beliau dikebumikan di Baghdad, Irak. Pada malam beliau dilahirkan ada 5 karomah. Pertama, ayah Syekh Abdul Qadir yaitu Abi Soleh Musa Jangki pada malam hari bermimpi dikunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diiringi para sahabat dan imam mujtahidin serta para wali. Rasulullah bersabda kepada Abi Soleh Musa Jangki, "Wahai Abi Soleh, kamu akan diberi putra oleh Allah. Putramu bakal mendapat pangkat kedudukan yang tinggi di atas pangkat kewalian sebagaimana kedudukanku di atas pangkat kenabian. Dan anakmu ini termasuk anakku juga, kesayanganku dan kesayangan Allah." Kedua, setelah kunjungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi datang menghibur ayah Syekh Abdul Qadir. "Nanti kamu akan mempunyai putra dan akan menjadi Sultanul Aulia. Seluruh wali selain Imam Ma'sum, semuanya di bawah pimpinan putramu." Ketiga, Syekh Abdul Qadir sejak dilahirkan menolak untuk menyusu, baru menyusu setelah berbuka puasa. Keempat, di belakang pundak Syekh Abdul Qadir tampak telapak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikala pundaknya dijadikan tangga untuk diinjak waktu Rasulullah akan menunggang buraq pada malam Mi'raj. Kelima, pada malam dilahirkan, Syekh Abdul Qadir diliputi cahaya sehingga tidak seorang pun yang mampu melihatnya, sedang usia ibunya waktu melahirkan ia berusia 60 tahun. Ini juga sesuatu hal yang luar biasa. Allahumma ansyur alaih rahmatan wa ridwana wa middana bi asrarihi fi kulli waqti wa makan. Karomah saat menjadi gelandangan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah mengalami musim paceklik di Baghdad. Saat itu, ulama yang menganut madhab Imam Ahmad ini sampai memakan sisa-sisa makanan di tempat sampah. Dalam keadaan yang sangat lapar, beliau keluar untuk mencari makanan. Namun, setiap sampai ke tempat sampah, selalu ada orang lain yang mendahuluinya. Jika Syekh Abdul Qadir Jailani melihat orang-orang fakir berebut di tempat sampah, maka beliau memilih meninggalkan tempat itu. Dan hal itu terus berlaku saat menemui tempat pembuangan. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani akhirnya tidak memperoleh makanan. Beliau akhirnya berjalan hingga sampai di Masjid Yasin di Baghdad. Karena sudah tidak mampu lagi melanjutkan perjalanan karena lapar, dan memilih duduk di dekat masjid tersebut. Di saat yang sama datanglah seorang pemuda ke masjid dengan membawa roti. Dia duduk dan mulai makan. Karena rasa lapar yang menusuk, setiap pemuda itu mengambil suapan, maka Syekh Abdul Qadir Jailani ingin membuka mulut, meski beliau terus berusaha menahannya. Akhirnya pemuda itu pun menoleh ke arah Syekh Abdul Qadir Jailani seraya mengatakan, "Bismillah ya Syekh," dengan maksud ingin memberi suapan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani menolak, namun pemuda itu terus-menerus memaksa hingga akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani memakan sedikit dari apa yang diberikan. Setelah itu si pemuda pun bertanya, "Siapa engkau? Apa pekerjaanmu? Dari mana engkau?" Syekh Abdul Qadir Jailani pun menjawab, "Saya pencari ilmu dari negeri Jilan." Si pemuda pun membalas, "Saya juga dari Jilan. Apakah engkau mengenal seorang pemuda dari Jilan yang namanya Abdul Qadir, cucu dari Abu Abdullah As-Somai yang ahli zuhud?"
Syekh Abdul Qadir pun menjawab, "Itu adalah saya." Mendengar jawaban itu, si pemuda pun terperangah. "Demi Allah, saya sampai di Baghdad dengan sisa-sisa uang yang saya miliki, dan saya telah mencari-cari di mana keberadaanmu, namun tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk. Sampai akhirnya uang saya habis hingga 3 hari saya tidak makan. Dengan terpaksa saya menggunakan uang yang dititipkan untukmu untuk membeli roti ini. Makanlah, sesungguhnya ia milikmu." Syekh Abdul Qadir Jailani pun bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Pemuda itu pun menjelaskan bahwa ibu Syekh Abdul Qadir Jailani telah menitipkan kepadanya 9 dinar untuk disampaikan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, dan uang itu pun sudah berkurang untuk dibelikan roti. Syekh Abdul Qadir Jailani pun merelakannya dan memberikan kepada pemuda itu sisa roti serta sebagian dinar. Meski menolak untuk meminta-minta, Syekh Abdul Qadir Jailani tetap memperoleh rezeki, bahkan di saat yang sama beliau malah memberikan sedekah kepada orang lain. Karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika menghidupkan kembali tulang-tulang ayam. Pada suatu ketika, ada seorang ibu bersama dengan putranya sowan bertamu kepada Syekh Abdul Qadir. Tujuannya adalah supaya anaknya dididik agar mampu mengikuti amalan-amalan orang saleh. Syekh berkata, "Ketika kamu ingin menuntut ilmu, maka harus berani menjauh dari kenikmatan dunia. Tidak banyak tidur, jangan menuruti hawa nafsu." Selang beberapa waktu, orang tua anak tersebut kembali menjenguk anaknya. Sayangnya, kondisi anaknya sudah berbeda dengan yang dulu. Badannya semakin kurus dan makannya hanya menggunakan khubza syair atau roti kering. Secara spontan ibunya pergi kepada Syekh menanyakan keadaan anaknya. Setelah sampai di rumah Syekh, ibu tersebut mendapati Syekh Abdul Qadir selesai makan daging ayam yang cukup besar. Ia melihat Syekh masih menggenggam tulang paha ayam. Sang ibu bertanya kepada Syekh, "Syekh, jelaskan apa hikmah dari perbedaan makanan yang Anda makan dengan makanan anak saya? Mengapa anak saya hanya makan roti kering, sedangkan Syekh sendiri makan ayam?" Seketika Syekh mengambil tulang-tulang ayam tersebut dan Syekh berkata, "Hai tulang-tulang sekalian, jadilah ayam utuh seperti sedia kala dengan izin Allah Ta'ala, yang bisa menghidupkan apa-apa yang sudah mati." Dan sekejap tulang-tulang tersebut menjadi ayam seperti semula. Ayam tersebut berkokok aneh, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Waliullah." Seketika Syekh Abdul Qadir berkata kepada ibu tersebut, "Jika anakmu bisa melakukan seperti aku, maka silahkan makan apapun yang anakmu suka." Dari kisah tersebut dapat diambil hikmah untuk penuntut ilmu diharuskan untuk menjauhi kenikmatan-kenikmatan dunia yang menyebabkan kita lupa apa yang menjadi tujuan kita dalam belajar. Dianjurkan pula bahwa untuk tirakat dalam menuntut ilmu sebagai ajang mendekatkan diri kepada yang mempunyai lautan ilmu. Syekh Abdul Qadir melalui ceritanya ini memberi pelajaran kepada kita agar seorang pelajar berusaha untuk menjauhi kenikmatan dunia yang dapat mengganggu proses belajar. Wallahu a'lam. Kisah manaqib karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Wali sufi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkenal di kalangan para sufi ahli tasawuf, thariqat, pasti mengenal nama beliau sebagai raja para wali sufi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Bernama lengkap Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Ibnu Abi Soleh Zengki Dausat Al-Jailani, yang lahir pada tahun 470 Hijriah atau 1077 Masehi dan wafat pada hari Sabtu malam setelah maghrib pada 9 Rabiul Akhir di daerah Babul Azaf. Wafat di Baghdad pada 560 Hijriah 1166 Masehi. Syekh Abdul Qadir Jailani masih keturunan Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika diurutkan ke atas, maka akan sampai ke Khalifah Ali bin Abi Thalib.
Syekh Abdul Qadir Jailani sejak kecil dididik dalam lingkungan keluarga sufi dan dibesarkan dengan kajian agama Islam yang kuat, sehingga terus mematangkan kekuatan batin yang dimilikinya dengan mengaji sejak berusia 10 tahun. Di usia 18 tahun, ia pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu. Untuk mencari ilmu, Baghdad merupakan tempat berkumpulnya para ulama besar. Syekh Abdul Qadir Jailani berguru kepada para ulama besar seperti Syekh Al-Hamdani mengajarkan ilmu tasawuf, Syekh Hamad Ad-Dabbas, Syekh Hamad yang mengajarkan ilmu thariqah. Dari Al-Qadi Abu Sa'id Al-Muharimi menerima khirqah jubah kesufian, Ibnu Aqil, Abul Khattah, Abul Husain Al-Farra, dan juga Abu Sa'ad Al-Muharrimi. Syekh Abdul Qadir Jailani juga dikenal sebagai pendiri sekaligus penyebar salah satu tarekat terbesar di dunia bernama Tarekat Qadiriyah. Tarekat secara harfiah berarti jalan, sama seperti syariah, sabil, syirat, dan manhaj, yaitu jalan menuju kepada Allah guna mendapatkan ridhonya dengan mentaati ajaran-ajarannya. Semua perkataan yang berarti jalan itu terdapat dalam Al-Quran, seperti Quran Surat Al-Jin ayat 16. Kalau saja mereka berjalan dengan teguh di atas thariqah, maka kami Allah pasti akan melimpahkan kepada mereka air kehidupan sejati yang melimpah ruah. Inti ajaran dasar Tarekat Qadiriyah, ada dua hal yang melandasi inti ajaran Tarekat Qadiriyah, yaitu 1. Berserah diri lahir batin kepada Allah. Seorang muslim wajib menyerahkan segala hal kepada Allah, mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. 2. Mengingat dan menghadirkan Allah dalam kalbunya. Caranya dengan menyebut asma Allah dalam setiap detak nafasnya. Bagaimanapun, zikrullah adalah suatu perbuatan yang mampu menghalau karat lupa kepada Allah, menggerakkan keikhlasan jiwa, dan menghadirkan manusia duduk bertafakur sebagai hamba Allah. Hal ini merujuk pada hadis riwayat Ibnu Abid Dunya dari Abdullah bin Umar berikut. Sebenarnya setiap sesuatu ada pembersihnya, dan bahwa pembersih hati manusia adalah berzikir, menyebut asma Allah, dan tiadalah sesuatu yang lebih menyelamatkan dari siksa Allah kecuali zikrullah. Kedua hal ini menurut Syekh Abdul Qadir akan membawa seorang manusia senantiasa bersama Allah, sehingga segala aktivitasnya pun bernilai ibadah. Lebih lanjut, beliau juga menandaskan bahwa keimanan ini merupakan landasan bagi terwujudnya tatanan sosial yang lebih baik lagi. Lebih jauh, sebuah tatanan negara yang islami dan memenuhi aspek kebaikan universal. Dengan mengamalkan ajaran thariqah dengan baik, khususnya zikir, maka seseorang akan terbuka kesadarannya untuk dapat mengamalkan syariat dengan baik, walaupun secara kognitif tidak banyak memiliki ilmu keislaman, karena ia akan mendapat pengetahuan dari Tuhan atau ilmu ma'rifah dan cinta Tuhan, mahabbah, karena buah thamrahnya zikir, dan juga karena buahnya zikir, maka dalam diri seseorang terjadi penyucian jiwa atau tazkiyatun nafsi, dan dengan jiwa yang suci seseorang akan dengan ringan dapat melaksanakan syariat Allah. Jumlah karomah yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani banyak sekali, dan dalam riwayat manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh ada beberapa karomah dan keajaiban yang diperlihatkan sebagai gambaran kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa dipetik hikmah. 1. Manaqib karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Ujian seekor ular. Pada suatu hari di majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beserta murid-muridnya yang lain, tiba-tiba muncul seekor ular besar di pangkuan Syekh. Maka orang ramai hadir di majelis itu pun berlari tunggang langgang ketakutan, tetapi Syekh Al-Jailani hanya duduk dengan tenang saja. Kemudian ular itu pun masuk ke dalam baju Syekh dan telah merayap-rayap di badannya. Setelah itu ular itu telah menaik pula ke lehernya, namun Syekh masih tetap tenang dan tidak berubah keadaan duduknya. Setelah beberapa waktu berlalu, turunlah ular itu dari badan Syekh dan ia telah seperti bicara dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setelah itu ular itu pun gaib.
Kami pun bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang apa yang dipertuturkan oleh ular itu. Menurut beliau, ular itu telah berkata bahwa dia telah menguji wali-wali Allah yang lain, tetapi dia tidak pernah bertemu seorang pun yang setenang dan sehebat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 2. Manaqib Karamah Syekh Abdul Qadir Jailani. Membunuh dan menghidupkan burung. Pada suatu hari ketika Syekh sedang mengajar murid-muridnya di dalam sebuah majelis, seekor burung telah terbang di udara di atas majelis itu sambil mengeluarkan satu bunyi yang telah mengganggu majelis itu. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun berkata, "Wahai angin, ambil kepala burung itu." Seketika itu juga burung itu telah jatuh ke atas majelis itu dalam keadaan kepalanya telah terputus dari badannya. Setelah melihat keadaan burung itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun turun dari kursi tingginya dan mengambil badan burung itu, lalu disambungkan kepala burung itu ke badannya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah berkata, "Bismillahirrahmanirrahim." Dengan serta-merta burung itu telah hidup kembali dan terus terbang dari tangan Syekh. Maka takjublah para hadirin di majelis itu karena melihat kebesaran Allah yang telah ditunjukkannya melalui tangan Syekh. 3. Manaqib Karamah Syekh Abdul Qadir Jailani. Penculikan oleh jin pada suatu hari. Di dalam tahun 537 Hijriah, seorang lelaki dari kota Baghdad dikatakan oleh sesetengah perawi bahwa lelaki itu bernama Abu Sa'id Abdullah ibnu Ahmad ibnu Ali ibnu Muhammad al-Baghdadi telah datang bertemu dengan Syekh Jailani, berkata bahwa dia mempunyai seorang anak dara cantik berumur 16 tahun bernama Fatimah. Anak daranya itu telah diculik, diterbangkan dari atas anjung rumahnya oleh seorang jin. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun menyuruh lelaki itu pergi pada malam hari itu ke suatu tempat bekas rumah roboh di suatu kawasan lama di kota Baghdad bernama Al-Karah. Carilah bonggol yang kelima dan duduklah di situ. Kemudian gariskan satu bulatan sekelilingmu di atas tanah. Kala engkau membuat garisan, ucapkanlah Bismillah dan di atas niat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apabila malam telah gelap, engkau akan didatangi oleh beberapa kumpulan jin dengan berbagai-bagai rupa dan bentuk. Janganlah engkau takut. Apabila waktu hampir terbit fajar, akan datang pula raja jin dengan segala angkatannya yang besar. Dia akan bertanya hajatmu. Katakan kepadanya yang aku telah menyuruh engkau datang bertemu dengannya. Kemudian ceritakanlah kepadanya tentang kejadian yang telah menimpa anak perempuanmu itu. Lelaki itu pun pergi ke tempat itu dan melaksanakan arahan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu. Beberapa waktu kemudian datanglah jin-jin yang coba menakut-nakutkan lelaki itu, tetapi jin-jin itu tidak berkuasa untuk melintasi garis bulatan itu. Jin-jin itu telah datang bergilir-gilir, yakni satu kumpulan selepas satu kumpulan, dan akhirnya datanglah raja jin yang sedang menunggang seekor kuda dan telah disertai oleh satu angkatan yang besar dan hebat rupanya. Raja jin itu telah memberhentikan kudanya di luar garis bulatan itu dan telah bertanya kepada lelaki itu, "Wahai manusia, apakah hajatmu?" Lelaki itu telah menjawab, "Aku telah disuruh oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk bertemu denganmu." Begitu mendengar nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diucapkan oleh lelaki itu, raja jin itu telah turun dari kudanya dan terus mengucup bumi. Kemudian raja jin itu telah duduk di atas bumi disertai dengan seluruh anggota rombongannya. Sesudah itu raja jin itu telah bertanyakan masalah lelaki itu. Lelaki itu pun menceritakan kisah anak darahnya yang telah diculik oleh seorang jin. Setelah mendengar cerita lelaki itu, raja jin itu pun memerintahkan agar dicari si jin yang bersalah itu. Beberapa waktu kemudian telah dibawa ke hadapan raja jin itu seorang jin lelaki dari negara Cina bersama-sama dengan anak darah manusia yang telah diculiknya. Raja jin itu telah bertanya, "Kenapakah engkau sambar anak darah manusia ini?"
Tidakkah engkau tahu yang dia ini berada di bawah naungan Al-Qutub? Jin lelaki dari negara Cina itu telah mengatakan yang dia telah jatuh birahi dengan anak darah manusia itu. Raja Jin itu pula telah memerintahkan agar dipulangkan perawan itu kepada bapaknya, dan jin dari negara Cina itu pula telah dikenakan hukuman pancung kepalanya. Lelaki itu pun mengatakan rasa takjubnya dengan segala perbuatan Raja Jin itu yang sangat patuh kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Raja Jin itu berkata pula, sudah tentu karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani boleh melihat dari rumahnya semua kelakuan jin-jin yang jahat, dan mereka semua sedang berada di sejauh-jauh tempat di atas bumi karena telah lari dari sebab kehebatannya. Allah Ta'ala telah menjadikan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bukan saja Al-Qutub bagi umat manusia, bahkan juga ke atas seluruh bangsa jin. 4. Manaqib karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Melempar perompak dengan sandal. Pada 3 hari bulan Safar, kami berada di sisi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada waktu itu. Syekh sedang mengambil wudhu dan memakai sepasang perompah. Setelah selesai menunaikan sholat 2 rakaat, dia telah bertempik dengan tiba-tiba dan telah melemparkan salah satu dari terompah-terompah itu dengan sekuat tenaga sampai tak nampak lagi oleh mata. Selepas itu, dia telah bertempik sekali lagi lalu melemparkan terompah yang satu lagi. Kami yang berada di situ telah melihat dengan ketakjubannya, tetapi tidak ada seorang pun yang telah berani menanyakan maksud semua itu. 23 hari kemudian, sebuah kafilah telah datang untuk mengziarahi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mereka, yakni para anggota kafilah itu, telah membawa hadiah-hadiah untuknya, termasuk baju emas dan perak. Dan yang anehnya, termasuk juga sepasang terompah. Apabila kami amati, kami lihat terompah-terompah itu adalah terompah-terompah yang pernah dipakai oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada suatu masa dahulu. Kami pun bertanya kepada ahli-ahli kafilah itu, dari manakah datangnya sepasang terompah itu? Inilah cerita mereka. Pada 3 hari bulan Safar yang lalu, ketika kami sedang di dalam satu perjalanan, kami telah diserang oleh satu kumpulan perompak. Mereka telah merampas ke semua barang-barang kami dan telah membawa barang-barang yang mereka rampas itu ke satu lembah untuk dibagi-bagikan di antara mereka. Kami pun berbincang sesama sendiri dan telah mencapai satu keputusan. Kami lalu menyuruh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani agar menolong kami. Kami juga telah bernazar apabila kami sudah selamat, kami akan memberinya beberapa hadiah. Tiba-tiba kami terdengar satu jeritan yang amat kuat sehingga menggegerkan lembah itu, dan kami telah di udara. Ada satu benda yang sedang melayang dengan sangat laju sekali. Beberapa waktu kemudian terdengar satu lagi bunyi yang sama, dan kami lihat satu lagi benda seumpama tadi yang sedang melayang ke arah yang sama. Selepas itu kami telah melihat perompak-perompak itu berlari lintang punggang dari tempat mereka sedang membagi-bagikan harta rampasan itu, dan telah meminta kami mengambil balik harta kami. Karena mereka telah ditimpa satu kecelakaan, kami pun pergi ke tempat itu. Kami lihat kedua orang pemimpin perompak itu telah mati. Di sisi mereka pula ada sepasang terompah. Inilah terompah-terompah itu. Manaqib karomah Syekh Abdul Qadir Jailani, meredakan orang yang akan buang hajat. Pada mulanya aku memang tidak suka kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, walaupun aku merupakan seorang saudagar yang paling kaya di kota Baghdad waktu itu. Aku tidak pernah merasa tentram ataupun berpuas hati. Pada suatu hari aku telah pergi menunaikan sholat Jumat. Ketika itu aku tidak mempercayai tentang cerita-cerita karomah yang dikaitkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sesampainya aku di masjid itu, aku dapati beliau telah ramai dengan jamaah. Aku mencari tempat yang tidak terlalu ramai dan aku dapati betul-betul di hadapan mimbar. Dikala itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani baru saja mulai untuk khutbah Jumat. Ada beberapa perkara yang disentuh oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang telah menyinggung perasaanku.
Tiba-tiba aku merasa hendak buang air besar untuk keluar dari masjid itu. Memang sukar dan agak mustahil, dan aku dihantui perasaan gelisah dan malu. Takut-takut aku buang air besar di sana di depan orang banyak, dan kemarahanku terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun bertambah dan memuncak. Pada saat itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani telah turun dari atas mimbar itu dan telah berdiri di hadapanku. Sambil beliau terus memberikan khutbah, beliau telah menutup tubuhku dengan jubahnya. Tiba-tiba aku sedang berada di satu tempat yang lain, yakni di satu lembah hijau yang sangat indah. Aku lihat sebuah anak sungai sedang mengalir perlahan di situ dan keadaan sekelilingnya sunyi sepi tanpa kehadiran seorang manusia. Aku pergi membuang air besar. Setelah selesai, aku mengambil wudhu apabila aku sedang berniat untuk pergi sholat. Dan tiba-tiba diriku telah berada di tempat semula di bawah jubah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia telah mengangkat jubahnya dan menaiki kembali tangga mimbar itu. Aku sungguh-sungguh merasa terkejut, bukan karena perutku sudah merasa lega, tetapi juga keadaan hatiku. Segala perasaan marah, ketidakpuasan hati, dan perasaan-perasaan jahat yang lain semuanya telah hilang. Selepas sembahyang Jumat berakhir, aku pun pulang ke rumah. Di dalam perjalanan, aku menyadari bahwa kunci rumahku telah hilang, dan aku kembali ke masjid untuk mencarinya. Begitu lama aku mencari, tapi tidak aku temukan. Terpaksa aku menyuruh tukang kunci untuk membuat kunci yang baru. Pada keesokan harinya, aku telah meninggalkan Baghdad dengan rombonganku karena urusan perniagaan. 3 hari kemudian, kami telah melewati satu lembah yang sangat indah. Seolah-olah ada satu kuasa ajaib yang telah menarikku untuk pergi ke sebuah anak sungai. Barulah aku teringat bahwa aku pernah pergi ke sana untuk buang air besar. Beberapa hari sebelum itu, aku mandi di anak sungai itu. Ketika aku sedang mengambil jubahku, aku telah temukan kembali kunciku yang rupa-rupanya telah tertinggal dan telah tersangkut pada sebatang dahan di situ. Setelah aku sampai di Baghdad, aku menemui Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan menjadi anak muridnya.